Halo Ayasu, apa kabar teman-teman semuanya? Bersyukur kita boleh ketemu lagi di bulan apa nih? Bulan April ya. Dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan karena sebagian dari kita sudah divaksin ya, bersyukur ya. Dalam keadaan vaksin, saya testimoni sedikit ya, kesaksian bahwa tidak ada gejala apa-apa, hanya badannya linu-linu sedikit ya pada saat vaksin yang kedua. Vaksin yang pertama is okay, good ya. Dan terima kasih kepada Tuhan, praise the Lord ya, kasih ya. Oke, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong dan memberkati setiap kami. Tuhan berkati ya Bapa untuk pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, Ayasu. Pada hari ini kita mau melihat dari firman Tuhan ya, berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ya, masih ada hubungannya sedikit gitu ya. Nah pada hari ini Ayasu mau tanya nih, Ayasu teman-teman sekalian, siapa di sini yang tidak pernah menangis? Tidak pernah menangis ya? Pasti pernah ya. Jadi setiap kita pasti pernah menangis ya. Karena menangis ini adalah natural ya. Jadi bahkan sejak kita bayi ya, baru keluar, kita diharuskan menangis tuh. Jadi pekerjaan bayi yang pertama itu adalah menangis. Bayi pada saat dia lahir, kalau tidak menangis biasanya pantatnya ditepok supaya dia ngalamin sakit sedikit dan kemudian dia jerit, dia tuh nangis begitu ya. Jadi diharapkan itu bayi bisa menangis, karena dengan menangis ini bayi ini berarti sehat dan bayi ini hidup begitu ya. Nah jadi seorang bayi ya itu harus menangis gitu. Jadi sebelum bisa ngomong, seorang bayi ya, itu tangisan ini merupakan satu bahasa bagi dia ya. Jadi bahasanya menangis untuk mengkomunikasikan apa yang dia alami begitu kan, yang dia alami. Tiba-tiba dia nangis, nggak taunya apa yang terjadi, ngompol gitu ya. Tiba-tiba nangis lagi, aduh ini ternyata lapar begitu kan. Terus kadang-kadang ya nggak jarang juga dia nggak betah pada saat dia juga begitu ya, nangis juga begitu. Dan pada saat dia boring ya, dia bermain sendirian, nggak ada yang temanin, nggak ada yang ajakin bercanda, nggak ada yang ajak ngomong, boring. Emangnya kita aja orang tua yang bisa boring, itu bayi juga bisa boring, dia bisa nangis gitu kan. Nah boring, cuman dia nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong mah dia udah ngomong, gue boring nih gitu, tolong temenin aku nih gitu kan. Nah dia nggak bisa ngomong, jadi dia pakai tangisan. Nah itu alat komunikasi buat seorang bayi yang belum bisa berbahasa begitu ya. Nah jadi menangis adalah hal yang natural ya, natural. Jadi itu adalah manifestasi daripada emosi ya. Emosi itu bukan karena menangis saja, tapi juga emosi itu karena dia tertawa gitu juga emosi begitu. Karena kita manusia itu penuh dengan emosi ya, penuh dengan ada tawa, ada sedih, ada girang, ada senang dan lain sebagainya, dan juga ada rasanya sedih ya. Nah jadi ini adalah kalau kita menangis itu ya natural ya, boleh-boleh aja ya. Jadi nggak ada masalah. Jika sekarang kita mau menangis ya, tidak ada larangan ya. Di dalam Alkitab dilarang menangis, nggak ada ya, nggak ada dilarang menangis gitu kan. Jadi tidak ada larangan. Jadi apalagi larangan keras ya, dilarang keras menangis, nggak ada begitu ya, tidak ada. Jadi biasanya menangis itu adalah bahasa yang terakhir yang keluar ya.
kalau seseorang itu tidak bisa bicara. Nih kita orang dewasa nih, kita nggak bisa mengatakan sesuatu. Padahal kita sudah tertekan, kita pengen bicara, tapi tidak tersampaikan. Akhirnya bisanya nangis ya. Kita kepengen gembira banget, saking gembiranya itu sampai menangis itu ya, karena terlampaui, karena tidak terkatakan ya, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata begitu ya. Jadi bisanya dengan tangisan ataupun dengan air mata begitu. Nah, jadi untuk mengungkapkan segala sesuatu, apa misalnya rencana saya nggak sampai, saya mau omongan saya nggak sampai, itu bisa terjadi. Kita bisa menangis, mengungkapkan perasaan kita, pikiran kita, dan juga ide kita, planning, rencana, dan juga yang banyak di dalam otak kita yang tidak keluar dari mulut gitu. Dari otak tidak bisa keluar lewat mulut. Jadi bisanya ke dalam hati dan akhirnya menangis begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang menangis itu ada cerita begitu ya. Ada apa di balik tangisan begitu kan ya. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri itu pernah menangis ya di dalam Alkitab, makanya tidak ada larangan Tuhan Yesus sendiri menangis. Tercatat di dalam Alkitab itu ada 2 kali dia menangis ya, tercatat ya. Sebenarnya ada 3, tapi 2 nih yang di contoh ya. Itu ada saat Lazarus ya, pada saat Lazarus meninggal ya. Lazarus itu bersaudara dengan Maria dan Marta. Nah, di Betania pada saat itu Tuhan Yesus pada saat datang ke sana dia nangis. Itu Tuhan Yesus nangis kenapa? Nangis karena Lazarus meninggal? Bukan. Dia nangis karena dia sedih melihat Maria yang ditinggal sama Lazarus menangis gitu ya. Dia sedih karena melihat temannya ya. Maria itu adalah murid yang sangat baik sekali. Kalau saat Tuhan Yesus datang, dia tidak buat apa-apa. Dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus ya. Dia dengarkan baik-baik. Dia sebagai pendengar yang sangat baik sekali, sebagai murid yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, jadi waktu saat itu Tuhan Yesus sangat hatinya sangat terharu ya, melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi, para tetangga-tetangga yang ikut datang pada saat itu ikut menangis. Mungkin salah satunya ini si Lazarus adalah keluar, dan Maria, Marta ini keluarga baik-baik ya. Jadi sehingga tetangga-tetangga semua pada datang dan ikut menangis ya. Nah, itu Tuhan Yesus menangis ya. Dia tidak bilang dilarang menangis gitu ya. Jangan nangis dong kalau udah saya datang gitu, nggak ada ya. Jadi dia ikut menangis ya, karena dia ikut bersimpati kepada Maria ya, sebagai muridnya yang baik hati ya. Terus kemudian kita juga melihat pada saat Tuhan Yesus melihat Yerusalem dari atas bukit. Dia melihat Yerusalem dari kejauhan. Karena kenapa lagi nih dia Tuhan Yesus nangis pada saat melihat Yerusalem? Karena apa? Yerusalem dia akan hancur gitu. Karena apa? Orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi pada saat itu tidak menerima dia dan menolak dia untuk menjadi seorang juru selamat ya. Jadi dia menangis karena mereka tidak percaya, dan kemudian Yerusalem akan hancur. Nah, itu udah tangisan yang kedua. Dan ada lagi di Ibrani, tapi ini juga mengacu kepada bahwa Tuhan Yesus juga bisa menangis ya. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang kita menangis. Nah, tetapi ada pertanyaan pada saat Tuhan Yesus bangkit dan kemudian dia berkata kepada Maria Magdalena ya. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ya. Ayat yang pasal yang ke-20 ayat yang ke-15 ya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, ini pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama pada saat dia bangkit, bertanya kepada Maria Magdalena. Kejadiannya seperti ini. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apakah Tuhan Yesus itu tidak mengenal Maria? Kenal banget begitu ya, sangat kenal. Lalu
Maria yang tidak mengenal Tuhan Yesus, menyangka nih Tuhan Yesus itu adalah penjaga kebun, penjaga kuburan pada saat itu ya. Jadi ditanya mengapa engkau menangis, karena Maria itu pada saat itu sedang galau ya, galaunya kelewatan, dalam banget galau begitu ya. Jadi kenapa dia galau? Galaunya karena apa? Dia gurunya ditangkap. Waktu ditangkap aja dia udah galau, gurunya aku kok ditangkap gitu kan. Ya, emang nggak zaman sekarang gurunya mau ngapain kek nggak peduli begitu ya. Nah, pada zaman dahulu guru dan murid itu mempunyai hubungan akrab begitu ya. Terus jadi merasa gurunya ditangkap, jadi dia pun galau. Lalu bukan hanya ditangkap ya, tetapi diadili. Waktu diadili, dianiaya. Sesudah dianiaya sampai mati di kayu salib ya. Nah, itu yang membuat galau. Ternyata pada saat udah mati dikubur, mayatnya hilang. Begitu mayatnya hilang, siapa yang nggak galau? Pada hari Sabat dia tunda ya, karena ini hari Sabat nggak bisa nengokin kubur. Jadi pada hari selesai Sabat, hari Minggunya, dia melihat mayatnya sudah hilang, mayatnya sudah tidak ada ya, sudah tidak ada, dan akhirnya tambah galau lagi, jadilah nangis, tidak bisa berkata-kata lagi begitu ya. Jadi dalam kegalauannya itu dia menyangka itu Tuhan Yesus itu penjaga kebun ya, karena ketutup dengan permasalahan dia. Makanya kadang-kadang kita kalau ada masalah, ada galau, jangan lupa ya datang kepada Tuhan, karena nanti ketutup, padahal Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita begitu ya, tapi ini tidak bisa terlihat ya, satu seperti itu ya. Nah, jadi Maria dikatakan sama Tuhan Yesus, ditanya ya, Ibu, mengapa kamu menangis? Ini bukan pertanyaan ejek-ejek, bukan pertanyaan untuk interogasi, bukan pertanyaan kok kamu nangis begitu kan, mengejek, menghina begitu kan, nangis ya. Ada juga orang bilang anak laki nggak boleh nangis gitu. Ini lumrah, sekali lagi, laki dan perempuan berhak untuk nangis ya. Ayasuk, teman-teman sekalian, tidak masalah, nangis itu natural. Tuhan memberikan di kelopak ini ada lubang ya, di sini ada lubang khusus untuk air mata gitu kan. Kalau pada saat air mata itu keluarnya dari mana, itu ada lubang kecil di ujung begitu ya. Nah, itu Tuhan sudah ciptakan untuk keluar air mata. Dan lagi pula kalau air mata keluar itu bagus sebenarnya apa? Untuk matanya kita, supaya tidak kering begitu ya. Nah, jadi menangis itu banyak juga sehatnya begitu ya. Bisa kita merasakan keteduhan bersama dengan Tuhan. Kita nangis bersama Tuhan karena apa? Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita. Kita nangis bersama dengan Tuhan ya. Ya tentunya kita nangis ya yang betul lah. Nangisnya maksudnya bukan menangiskan hal-hal yang betul, bukan nangiskan ada hal-hal yang tidak perlu ditangisin, ngapain ditangisin begitu ya, rugiin begitu ya, rugiin waktu gitu kan. Tetapi kita nangis bersama dengan Tuhan itu banyak manfaatnya ya. Jadi kalau ada masalah yang sangat berat, kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa bersama dengan Tuhan dan sambil menangis, it's okay ya, Tuhan memberkati akan kita ya. Nah, jadi kita melihat sekali lagi bahwa Tuhan Yesus itu menangis ya. Tuhan Yesus menangis, dan Tuhan Yesus itu tidak melarang ya. Jadi waktu Maria ditanya mengapa kamu menangis ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai empati ya, perhatian kepada Maria Magdalena, dan turut merasakan apa yang dirasakan ya, seperti itu ya. Jadi Maria Magdalena mendapat satu perhatian khusus daripada Tuhan Yesus Kristus ya, di mana dia menghadapi, berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memimpin kita pada saat sekarang ini. Bila kita ada masalah, kita ada hal-hal yang kita tidak bisa ungkapkan dengan perkataan kita ya, bila kita mau menangis ya, jadi tidak ada masalah, menangislah bersama dengan Tuhan ya. Dan sekali lagi, menangis untuk yang penting ya, yaitu Maria dan Tuhan Yesus mempunyai kedekatan, hubungan yang bagus begitu ya. Bagaimana dengan kita pada saat kita nangis? Apakah kita nangis untuk Tuhan, atau nangis apa hanya untuk diri kita sendiri ya?
Coba kita perhatikan, kalau kita menangis tuh kita perhatikan pikiran kita tuh untuk siapa gitu kan. Kalau Maria tuh pikirannya kan kepada Tuhan, untuk Tuhan begitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Biarlah kita pada saat hidup ini sekarang ini, bila kita mau menangis bersama dengan Tuhan, dan ada hal-hal yang penting bersama dengan Tuhan yang kita tangiskan begitu ya. Jadi berharga gitu tangisannya begitu ya. Nah, Ayah Suk dan teman-teman sekalian ya. Jadi dikatakan di sana kan, ibu mengapa engkau menangis? Bukan sekali lagi mengejek begitu ya, bukan sekali lagi ngata-ngatain orang. Dan banyak emang sekarang ini orang suka ngata-ngatain orang, kok nangis gitu, laki juga nangis gitu. Jadi jangan sampai ya, kasihan kalau misalnya anak kecil itu dikatakan, Ayah Suk yang punya cucu nih ya, yang anak laki begitu ya, cucu lelaki ya, kalau dia nangis langsung nggak boleh nangis, jangan, kasihan gitu ya. Sebab kalau dia cengeng, memang nggak boleh cengeng gitu. Tapi kalau dia mau nangis, nggak apa-apa, nangis aja. Sebab itu perasaannya dia ya. Kalau enggak nanti dia menjadi bisa jadi bandel begitu ya. Nah, Ayah Suk, jadi Tuhan Yesus tidak berkata kepada Maria Magdalena, kamu jangan menangis ya. Tuhan Yesus kalau kita tidak boleh menangis, mungkin pada saat itu dia berkata, Maria, kamu tidak boleh nangis gitu kan. Saya ada di sini ya. Tidak dikatakan seperti itu ya. Jadi dia katakan, mengapa kamu menangis? Hanya bertanya, tapi ini pertanyaan adalah pertanyaan yang dalam, karena ada hubungan yang baik antara Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena. Jadi Tuhan Yesus pada saat ini dia juga mengerti akan bahasa tangisan, bahasa air mata ya. Jadi kita ini adalah kesempatan. Jadi kalau kita ada masalah, ada apa, kita datang kepada Tuhan walaupun dengan air mata. Tuhan itu understand, Tuhan itu mengerti, Tuhan itu mengetahui akan segala permasalahan kita, terutama permasalahan kita, hubungan kita dengan Tuhan ya, supaya kita mempunyai hubungan lebih baik lagi ya bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan sangat mengerti bahasa air mata. Sebenarnya pertanyaan itu adalah mengapa engkau menangis, sudah ditanyakan oleh malaikat ya, sudah ditanyakan mengapa kamu menangis gitu kan. Nah, tetapi karena Maria ini galau begitu kan, jadi dia lupa dia kenapa menangis, sampai diulang lagi sama Tuhan Yesus ya. Jadi Maria itu sangat bingung saking dalamnya cintanya kepada Tuhan ya. Perasaan Maria itu ya sedang sangat berduka cita ya. Nah, kalau kita dalam keadaan duka cita, dalam kita kehilangan seseorang, yaitu pasti pun kita ada sedih ya, ada sedih. Dan kita menangis bersama dengan Tuhan, it's okay, no problem. Jadi menangislah. Jadi nggak usah malu, tinggal di depan umum juga nggak masalah. Jadi jangan, aduh malu ada orang nangis gitu. Jangan malu ya, karena ini adalah natural. Kita bisa menangis, jadi nggak apa-apa ya. Jadi menangislah ya. Jadi inilah bahasanya tangisan. Jadi ada cerita di balik tangisan ya. Jadi nggak mungkin kalau orang menangis tidak ada ceritanya ya. Tapi ceritanya kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menulis cerita ini dalam buku kehidupan kita. Apakah kita menangisi akan nasib kita aja begitu, bukan nangisin nasib kita, tetapi kita nangisin nasib bersama dengan Tuhan begitu ya. Jangan aduh disesali masa yang dulu begitu, ngapain begitu kan. Tapi tangisilah bersama dengan Tuhan. Tangisilah pelayanan kita, tangisilah anak cucu yang belum percaya kepada Tuhan. Tangisilah saudara-saudara kita, tangisilah tetangga-tetangga dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita alami pada saat ini, biarlah kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati akan setiap kita, supaya kita tetap mau mempunyai hubungan yang dekat bersama dengan Tuhan ya. Silakan menangis jika ada hal-hal yang sangat berat, supaya kehidupan kita sehat. Dan ingat, pada saat kita menangis itu adalah saat kita rileks bersama dengan Tuhan. Pada saat kita bisa menerima hal-hal yang sulit diterima, sehingga pada saat menerima kita menerima. Akhirnya kita berpikir dan akhirnya keluarlah air mata karena terharu, mungkin karena saking beratnya dan lain sebagainya. Tapi ingat sekali lagi,
nangis bersama dengan Tuhan, karena Tuhan ada di dalam hati kita dan kita senantiasa mau berserah kepada Tuhan ya. Jadi ayah asuh, teman-teman sekalian, jangan takut untuk menangis di depan anak, depan menantu, depan cucu. It's okay. Nanti bisa cerita kepada cucu ya. Popo kenapa menangis? Iya, Popo lagi berdoa sama Tuhan begitu kan. Popo lagi sedih begini bisa cerita ya. Jadi anak dan cucu juga mengerti ya. Ya, jadi semua juga akan tahu. Karena apa? Kita ini manusia dan kita ini bukan robot ya. Jadi bukan yang superwoman, superman, bukan, tapi kita ini adalah manusia yang natural. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan ya. Dan kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap berdoa, tetap mempunyai hubungan yang baik walaupun dengan tangisan, dengan air mata. Karena Tuhan sangat mengerti dengan air mata kita, dengan tangisan kita. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ini, di mana Tuhan bertanya kepada Maria Magdalena, mengapa kamu menangis? Dan pada saat ini juga mungkin di antara kami juga ada yang menangis. Di dalam hati kami ataupun secara sendiri-sendiri pada saat kami di kamar, pada saat kami mengalami masalah, kami seringkali menangis, kami ingat sesuatu dan lain sebagainya. Tuhan kiranya mengingat kami, Tuhan kiranya menolong kami supaya kami terus percaya kepada Tuhan dan hubungan kami semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin nangis kami semakin hubungan kami bersama dengan Tuhan semakin dekat. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman AI Asuh semuanya yang badannya kurang sehat. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, dan yang mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang terus tolong dan memberkati mereka, dan bahkan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus berkati mereka semua, berkati anak-anak semua, berkati para menantu, berkati semua cucu-cucu yang ada, dan berkati semuanya keluarga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya Ayah Asuh, sampai jumpa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bye-bye.